Shalom, happy Sword Family. Kembali lagi dengan renungan pagi dengan saya Renita. Pagi ini saya mempunyai tema sih dengan rendah hati. Dan sebelum mendengarkan renungan ini, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Tuhan, Kau sudah mengumpulkan kami Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan kami dapat membuka Tuhan hati, pikiran, perkataan kami Bapa untuk kami mendengarkan renungan pagi ini Tuhan. Biarlah renungan ini dapat merema dan dapat menjadi berkat juga untuk sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, pagi ini tuh aku mau bawa tema dengan rendah hati. Dan aku bacain dulu arti dari rendah hati. Rendah hati artinya sifat pribadi yang bijak pada seseorang, dapat memposisikan dirinya dengan orang lain, merasa tidak lebih pintar, tidak baik, tidak mahir, serta tidak merasa lebih tinggi atau mulia. Juga dapat menghargai orang dengan tulus. Kalau yang aku alami pada diriku sendiri, pribadiku sendiri, ya saat ini tuh itu yang aku alami gitu, terutama yang pertama dalam pekerjaan. Untuk di pekerjaan itu dalam satu tim itu untuk satu tim aku kan kerja di bagian spare part motor, tapi aku di divisi keuangan, dan divisi keuangan itu aku yang salah satunya aku yang orang percaya. Dan di situ tuh aku awalnya merasa ya udah, memang aku nyaman dimanapun aku berada tuh aku selalu nyaman gitu. Cuma belakangan ini tuh sampai kayaknya tuh hati aku tuh bener-bener lagi dicoba banget gitu kan, sampai yang bener-bener dari kesabaran semuanya itu lagi diuji banget gitu. Dan kalau aku diriku pribadi sih ngerasa masih belum lulus banget gitu. Sampai setiap apapun kan, setiap kalau aku sama suamiku pasti setiap aku pulang kerja itu aku selalu cerita sama dia gitu kan, apapun yang aku lakukan, atau maksudnya apapun yang ada hal kejadian apa di kantor itu pasti aku selalu sharing, dan begitu sebaliknya gitu kan, setiap dia pulang kerja juga dia selalu sharing gitu, dan setiap hari kita selalu sharing. Yang aku rasain itu tapi Tuhan sih hebat ya. Kalau aku nggak bersama Tuhan itu aku nggak tahu deh, aku nggak akan kuat dan aku nggak akan sanggup untuk ngejalaninnya gitu. Tapi karena Tuhan selalu ada bersama aku gitu, jadi aku bisa melewatinya. Dan satu yang aku bener-bener sampai stuck di hati itu karena posisinya jadi mereka itu jadi bos aku itu ada percaya, udah bener-bener sama orang lama gitu. Tapi sempat dekat sama aku. Cuma karena ada satu dan lain hal, bosku lagi ada konflik sama kokoku, jadi kebawahnya ngerempet ke aku gitu kan. Nah di situ tuh semenjak ada kasus itu tuh si bosku tuh udah langsung berubah banget sama aku gitu, sampai dia bener-bener aku dipanggil dengan hal sepele lah gitu kan, dengan hal sepele yang biasanya memang kerjaan itu aku udah kerjakan, memang diundur selama 1 minggu kalau untuk pembuatan tagihan gitu kan. Dan di situ dia langsung marah-marah karena katanya telat gitu kan. Dan aku bilang, loh ini memang biasanya saya buat seminggunya Bu gitu kan, karena saya mesti ngeliat-ngeliat dulu tagihan mana yang sudah lunas dan belum yang lunas gitu kan. Tapi di situ dia malah marah-marahin aku abis, sampai aku dipanggil lah, karena awalnya lewat via WhatsApp dan aku dipanggil untuk ke ruangan. Akhirnya dan aku ada satu grup gitu kan, di situ namanya grup pelayanan gitu kan, karena memang setiap bosku ada acara atau apapun itu pasti kita yang bantuin gitu kan, kita secara di luar dari jam kerja itu pasti kita yang akan ngurusin gitu. Dan biasanya kalau seandainya untuk pesan apapun, makanan atau pesan booking atau siapin gimana itu pasti aku gitu kan. Dan di situ bosku bilang, saya ngerasa Renita jadi batu sandungan untuk saya katanya. Jadi saya akan keluarkan dari grup. Oh oke gitu. Sebenarnya memang puji Tuhan banget kalau seandainya aku dikeluarkan dari grup itu ya, karena memang aduh nggak dihargain banget gitu kan. Nah lanjut deh ke ceritanya. Jadi aku lagi ada kerjain punya dia. Kenapa ke pending juga? Ya memang belum jatuh temponya. Seharusnya aku pembuat tagihan. Dan memang saat itu aku lagi ada
masalah. Jadi masalahnya hal sepele, maksudku aku minta dukungan dari atasanku, tapi malah atasanku malah marah-marahin aku, sedangkan aku yang nggak salah ya. Aku ngerasa aku benar, jadi aku langsung protes gitu kan. Nah dia nggak setuju, jadi manajerku lapor ke bosku, sampai bosku yang langsung turun tangan. Dan akhirnya bosku manggil dan dia bilang, kamu itu punya manajer dan lu ngelawan manajer lu gitu kan, apa hak lu buat lu ngelawan manajerku? Dan aku jawab, aku nggak melawan, karena aku benar, aku berani ngomong gitu. Tapi kalau sana memang aku salah, aku pasti akan minta maaf gitu kan. Tapi tetap bosku, karena memang bosku lebih dekatnya sama manajerku, dia akan percaya dengan omongan manajerku dan temanku, karena temanku itu kan udah lama gitu kan. Jadi entah apa yang mereka omongi, intinya langsung diimbaskan ke aku saat itu gitu kan. Sampai aku dipanggil ke ruangan, sampai dibentak-bentak. Terus satu yang buat aku sakit hati dengan bosku gitu ya, dia cuma bilang, lu tuh nggak pantas kerja di sini. Lu tuh jadi batu sandungan buat gua. Dan lu, menurut gua, kata dia, lu tuh pengeretan. Sampai aku mikir, astaga, pengeretan gitu. Sampai, karena aku cerita ya, sampai aku cerita sama suamiku, aku bilang, sampai suamiku langsung jawab, pengeretan dari mana? Kalau setiap bosmu nyuruh sampai malam aja, itu 10:30, sedangkan kamu punya anak kecil, itu di luar dari jam kerja, dapat apa? Gak dapat apa-apa gitu kan. Terus makan apapun gitu kan, keluar sendiri, uang sendiri, kenapa dia bisa bilang pengeretan gitu? Sampai aku bilang, ya udah biarinin aja deh, aku bilang gitu. Mau dia bilang kayak gimana tentang aku, ya biarin aja. Dan satu, dia langsung nunjukin, kayaknya lu harus baca renungan setiap hari gitu kan. Sampai aku, ya Tuhan, oke lah, ya biarin aja gitu kan. Sampai aku bilang, sabar gitu. Dan untungnya aku punya Tuhan ya. Kalau aku nggak punya Tuhan gitu, dan aku nggak percaya sama Tuhan dan nggak bersama sama Tuhan, aku kan selalu setiap malam itu kan harus selalu doain gitu kan. Maksudnya biar besok pagi apapun yang terjadi dalam pekerjaan atau apa, beri aku kesabaran, pokoknya rendah hati dan segala sesuatunya gitu. Dan Tuhan benar-benar waktu di saat itu tuh, itu benar-benar, ya ampun, ini jawaban banget buat gua gitu kan. Gue yang minta kayak gini, Tuhan langsung kasih gitu. Dan masih apa ya, aku tuh benar-benar memang belum sempurna untuk meremah rendah hati ini, tapi menurutku itu sangat luar biasa sih gitu. Yang benar-benar kalau menurutku bosku itu nggak ngelihat dengan mata kepala sendiri, tapi dia lebih percaya dengan orang lain gitu kan. Sedangkan ya kayak diputar balik gitu, yang baik menjadi buruk, yang buruk kalau seandainya kita benci itu akan menjadi lebih buruk gitu. Nggak ada kata baiknya kalau seandainya kita udah nggak suka gitu kan. Tapi di situ sih aku benar-benar, ya udah aku diemin aja. Sampai tiba-tiba aku udah nggak mau negor, udah nggak mau ngomong apapun. Akhirnya manajerku langsung ngomong, maaf ya Ren, gini gitu kan, kok kamu jadi dimarahin ya, gini, maaf ya gara-gara aku ya gitu kan. Sampai aku bilang, iya Ci, nggak apa-apa, aku bilang gitu. Kalau untuk baca renungan dan yang lain-lainnya, puji Tuhan aku akan lakukan setiap hari, aku gituin kan. Iya ya, maaf ya, aku pokoknya jadi berbalik, dia yang minta maaf sama aku, karena tapi kan bosku nyuruhnya aku yang minta maaf gitu kan. Ya di situ sih aku benar-benar sangat belajar, ya itu sih intinya, percaya juga sama Tuhan dan berserah sama Tuhan untuk kehidupan kita sehari-hari gitu. Dan aku ada satu ayat sih untuk rendah hati ini di Mazmur 69 ayat 33. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Itu sih, udah sih, itu aja yang aku mau bawain. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak untuk pagi hari ini Tuhan. Kau sudah memberikan kami Tuhan untuk segala sesuatunya Bapa, untuk kesehatan Tuhan, untuk kekuatan Bapa. Dan biarlah Tuhan pagi ini Tuhan, dengan apa yang hamba bawa pada renungan ini Tuhan, dengan tema rendah hati Tuhan, biarlah Tuhan ini dapat menjadi rema untuk teman-teman hamba juga Bapa, dan untuk sekeliling hamba Tuhan. Dan biarlah Bapa setiap orang-orang yang mendengar renungan ini Tuhan, biar dapat menjadi berkat untuk di luar sana Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.